Biksu ini melepas jubahnya dan memutuskan untuk berhenti menjadi biksu setelah bertapa di depan mayat seekor burung pipit selama 7 hari. Ya, awalnya, saat si biksu melihat sahabatnya tewas dibunuh sama ODGJ, membuat si biksu marah. Lalu si biksu segera menyusuri gunung untuk mencarinya. Tapi saat si biksu melampiaskan kemarahannya dengan memukuli ranting pohon, si biksu malah tak sengaja membunuh seekor burung pipit. Melihat itu, si biksu nampak menyesal. Lalu dia pun bertapa untuk mendoakan burung pipit tersebut. Dan setelah 7 hari berlalu, tiba-tiba si biksu memutuskan untuk melepas jubahnya dan berhenti menjadi seorang biksu. Dan ternyata, semenjak kejadian itu, si biksu mampu melihat sebuah karma, dan itu sangat menyakitkan, karena si biksu cuma bisa melihat tapi tidak bisa merubahnya. Ya, seperti yang terjadi pada si anjing ini di kehidupan sebelumnya. Si anjing adalah seorang bocah nakal yang suka menyiksa anjing, dan kini si bocah menjadi seekor anjing, dan dia harus mati karena tertembak peluru panas dari seorang polisi. Tapi, saat biksu ini melihat si polisi, ternyata karma si polisi lebih mengerikan, dan hal itu membuat si biksu pun auto ketakutan. Dan untuk melupakan semua itu, si biksu terus berusaha bersenang-senang sama para wanita. Tapi ternyata si biksu selalu teringat sama si polisi. Lalu si biksu pun memutuskan untuk menolong si polisi saat nyawa si polisi terancam. Seperti saat si polisi sedang menjalankan misinya menangkap seorang pembunuh, si biksu dengan sigap langsung menghajar si pembunuh dan menangkap si pembunuh dengan melilitnya di ventilasi udara. Dan saat si polisi mengejar seorang pencuri, saat si polisi terjatuh dari sebuah gedung, si biksu dengan cepat meluncur dan langsung menangkap si polisi. Tapi, semua itu sia-sia. Karena, saat melihat si polisi, si biksu masih melihat gambaran karma tersebut, yang dimana di kehidupan sebelumnya, si polisi adalah seorang prajurit jahat yang suka memenggal kepala orang. Lalu si biksu menjelaskan, meski si biksu berusaha menyelamatkan si polisi, tapi dia tetap tidak bisa merubah takdir dari karma tersebut. Lalu si biksu pun berjanji, kalau dia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dan saat si biksu berusaha menjauh dari si polisi dengan menjadi seorang petinju kocak, dan saat bertanding, si biksu nampak konyol, dan saat mendapatkan pukulan, si biksu pun auto tumbang. Tapi saat tumbang, tiba-tiba si biksu malah melihat si polisi dengan karmanya. Meski berusaha mengabaikan, tapi si polisi terus mendekat dan dia pun berkata, kalau dia sudah tahu asal-usul si biksu mendapatkan penglihatan karma itu. Mendengar itu, si biksu pun auto murung. Tapi saat murung, tiba-tiba lawan bertandingnya datang dan malah meremehkan si biksu. Tapi karena lagi kesal, dengan sekali pukul, membuat lawannya pun auto kena mental. Haha.